Nah itu salah satunya. Karena itu memang resolusi saya dari tahun ke tahun. Insya Allah batch 2 ini di bulan Maret tahun 2021. Oke, sudah pasti, sudah jelas itu, langsung saja. Oke, teman-teman dari Madika ada yang penting? Toka, sharing-sharing. Yuk. Boleh sharing komunitas. Oke, bro. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KPA Madika. Karena kebetulan di sini ada Bang Rebon. Iya, maaf. Iya. Kanda Muhammad Rebon Latjano. Karena tadi sempat saya simak pasiennya beliau ini, dia seorang bisa hipnotis katanya, Kanda. Saya mau bertanya tentang hipnotis ini. Berarti lewat luar jalur sudah ini. Iya, karena pasiennya beliau tadi tuh tentang hipnotis. Saya ingin bertanya masalah hipnotis ini. Apakah seseorang yang dihipnotis itu betul-betul dia menjawab itu di bawah alam sadarnya? Ya, singkat itu saja pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan dong. Sebenarnya sebentar akan ada praktek hipnotis ya. Tapi karena sudah dia dahulu ya. Ini sebenarnya sudah di luar jalur kita ini, tapi tidak apa-apa. Hanya sharing ilmu. Oke. Hipnotis itu real komunikasi alam bawah sadar. Hipnotis itu tidak bekerja sama dengan jin, setan, gondorowo, dan lain sebagainya. Hipnotis itu benar adanya. Tadi tanpa sadar, teman-teman ketika fokus memperhatikan saya menghipnotis teman-teman dengan mata terbuka. Makanya communication skill yang saya pelajari dengan menggunakan metode hipnosis dengan NLP. Ada enggak teman-teman begini boleh saya? Sebenarnya hipnotis saya gunakan, cuma dengan menggunakan komunikasi skill. Pengembangan hipnotis itu sudah mulai dari cara komunikasi mempengaruhi orang lain. Itu sudah menggunakan hipnotis. Kalau di hipnotis dikenal dengan HLP, Hypnotic Language Pattern, pola komunikasi yang mengandung sugesti, yang mengandung hipnotis. Nah, seperti itu. Hipnotis itu, yang dihipnotis itu adalah alam bawah sadarnya di otak kanan. Otak kiri, otak kanan. Ada enggak yang tidak bawa otak di mungkin disimpan di rumah? Tiba-tiba, aduh di mana otak saya tadi? Pulang dulu ambil otak. Nah, hipnotis ini saya 2009 belajar hipnotis secara otodidak. Karena keinginan saya sangat besar hipnotis itu, akhirnya saya bisa hipnotis secara otodidak. Kemudian 2010 saya mengambil kelasnya sertifikat hipnotis dengan sertifikat hipnoterapi CHCHT. Itu sekaligus diborong biayanya karena pengen belajar. Nah, kemudian selain itu sebelum saya jawab secara detail, saya belajar hipnotis itu karena ketika itu anak saya di umur 3 bulan itu sudah kena bronkitis. Nah, ternyata saya tanya dengan pakar-pakar kesehatan, ternyata bronkitis itu bisa menurunkan tingkat intelijensi atau intelektual anak-anak itu turun. Saya sempat tes kemarin, tingkat intelijensi anak saya itu di 150 ke bawah. Sekitar 130-an kalau saya sudah lupa, sudah lama. Itu kalau ketika saya sudah tersentuh, ya Allah, bagaimana cara saya untuk meningkatkan? Adakah ilmu di dunia ini yang bisa meningkatkan intelektual seseorang? Saya mulai googling, saya dapat hipnotis, saya baca-baca, ternyata hipnotis ini bukan hanya untuk permainan yang kayak kita lihat di TV. Hipnotis itu ada yang lebih dahsyat lagi. Ternyata hipnotis itu bisa untuk hipnoterapi. Terapi di bidang hipnotis. Apa yang diterapi? Yang diterapi itu adalah penyakit-penyakit psikosomatis, penyakit-penyakit psikologi. Kayak tadi malas kuliah, malas mandi, kemudian malas lain sebagainya, kemudian lagi galau, putus dengan pacar, sakit hati,
kemudian sering dibully oleh teman, sakit hatinya, kebenciannya dengan seseorang tidak selesai-selesai, kemudian bisa menyembuhkan sakit kepala tanpa minum obat, sakit gigi insya Allah, itu di bidang terapi. Kemudian di bidang lain, di bidang pembelajaran, ada namanya hypno-learning, teknik belajar cepat dan tepat, efisien dan efektif menggunakan hipnosis dan NLP. Kemudian di bidang mengajar, seorang guru, namanya hypno-teaching, teknik mengajar yang tepat ketika Anda di kelas. Itu kemarin hampir 2 tahun saya diundang di beberapa sekolah di Kota Palu. Itu saya ajarkan hypno-teaching, cara mengajar yang tepat. Dan alhamdulillah kata mereka rata-rata berhasil, dan ternyata benar, mengajar itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi mengajar itu ada rule-rule, ada konsep-konsep tertentu, ada aturan-aturan tertentu yang harus kita kuasai. Karena gurunya tidak mau belajar, sehingga apa yang diajarkan tersebut yang seharusnya mudah dipahami oleh anak, mudah dipahami oleh mahasiswa, oleh siswa, karena cara mengajarnya belum paham, belum tahu caranya, sehingga materi tersebut mental. Nah, di hypno-learning itu diajarkan secara tuntas cara mengajar yang tepat. Salah satunya dengan communication skill seperti tadi itu. Karena banyak sekali kejadian, satu mata kuliah diajarkan oleh 2 dosen, satu dosen mengajarnya sangat mengasihkan, tapi satu dosen yang oh ya Allah, dosen boring. Waktu hanya 1 jam, karena boring, serasa 1 hari. Tapi kalau orang menyenangkan membawa materi atau membawakan mata kuliah, waktu 1 jam, sudah selesai. Nah itu diajarkan sebenarnya. Apalagi hypnobirthing, cara melahirkan tanpa rasa sakit. Hipnoanestesi untuk sunat tanpa obat, tanpa disuntik ram, itu bisa. Kemudian di bidang hukum ada namanya hypno investigation. Tapi Yokyo itu rata-rata dia banyak di set karena masuk TV dan dibayar. Apakah benar itu? Benar di hipnotis, tapi mempercepat proses hipnotisnya karena dia dimiming, dibayar dan masuk TV. Dan masih banyak pengembangan yang lainnya. Ada masuk di hypno communication skill atau hypno public speaking, berbicara dengan menggunakan teknik hipnosis, atau hipnotis di bidang kecantikan ada. Kemudian ada yang alhamdulillah ini sementara belum jadi bukunya, sudah 7 tahun, Hypnolove. Buku saya sudah ada skripnya semua, belum selesai buku ini karena dia bukunya melalui riset. Hypnolove ini adalah mengungkap rahasia ketika cinta menghipnotis Anda. Nah itu. Sebenarnya ketika kita mencintai seseorang, sebenarnya kita dalam kondisi hipnosis, kondisi alam bawah sadar aktif. Kemudian apalagi? Hipnotis di bidang entrepreneur. Salah satunya dikupas dalam Manage Your Mind for Success. Itu juga salah satunya. Itu juga menggunakan teknik-teknik hipnosis. Bahkan resolusi yang kita buat tadi ini saya modifikasi sedemikian rupa. Kemudian saya combine dengan guru saya Jamil Azaini yang insya Allah akan kita datangkan tersebut. Itu saya combine, dia punya ilmu-ilmu. Itu menggunakan juga teknik hipnosis. Maksudnya teknik hipnosis itu teknik informasi atau resolusi tersebut masuk akal. Artinya diterima oleh otak kanan. Ada juga seperti itu. Kemudian hipnotis di bidang apa lagi? Coba disebut apa, bidang apa semua? Entrepreneur sudah. Pokoknya hipnotis ini Bapak pondasinya. Bukan pondasi, iya akar. Akarnya, kemudian cabang-cabangnya ini hipno di bidang ini, hipno di bidang ini, hipno di bidang ini, hipno di bidang dan lain sebagainya. Bahkan hipnosis di bidang outbound. Telekomunikasi juga ada. Tapi saya belum kembangkan. Ada beberapa teman di Jawa itu mengembangkan. Karena kita kemarin sepakat setiap alumni dari IBH, Indonesia Board Hypnosis, ini adalah salah satu organisasi hipnotis terbesar di Asia. Bukan di Indonesia, bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara, tapi salah satu organisasi hipnotis terbesar di Asia berada di Indonesia. Itu alumninya sudah ratusan ribu, termasuk Ferdian itu alumninya di dalam. Siapa pakar-pakar hipnotis di Indonesia itu semua hampir belajar di sana. Walaupun ada juga belajar, setelah belajar itu belajar dengan yang lain. Nah itu. Kemudian hipnotis, sebenarnya dalam sehari semalam dalam penelitian, bukan kata saya, riset mengatakan bahwa